Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pagi hari ini kita masih belajar bersama. Untuk pagi hari ini anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki di subtema 4, yaitu Aku Istimewa. Nah, di sub 4 ini, untuk pagi hari ini, kita akan mempelajari di pembelajaran yang pertama tentang mensyukuri perbedaan. Baiklah anak-anak, sebelumnya marilah kita baca dulu bacaan yang ada di layar ini. Kita akan belajar membaca dulu ya, belajar membaca bersama Bu Guru. Nanti anak-anak boleh menirukan atau membaca bersama atau bareng-bareng Bu Guru. Siap anak-anakku? Baiklah, kita mulai. Mensyukuri perbedaan. Setiap orang istimewa. Setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kita harus menerima kekurangan diri kita. Kita juga harus menghormati kelebihan orang lain. Kekurangan dan kelebihan adalah karunia Allah. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa setiap orang itu istimewa. Termasuk anak-anakku sekalian, termasuk juga Bu Guru, itu termasuk orang istimewa. Kok disebut istimewa itu mengapa Bu Guru? Nah, setiap orang itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Mempunyai kekurangan dan kelebihan. Contohnya apa? Nah, sekarang Bubar akan memberi contoh tentang kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Sebut saja misalnya namanya Banu. Ya. Banu itu mempunyai kekurangan. Misalnya kekurangan Banu adalah kalau mengerjakan soal matematika itu kurang teliti. Akhirnya nilainya kurang bagus. Tapi Banu mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Pandai dalam bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, Banu selalu mendapat nilai 100. Nah, kira-kira menurut kalian kekurangan Banu yang dimiliki yaitu kurang teliti dalam mengerjakan matematika itu bisa diperbaiki atau tidak anak-anak? Nah, dalam hal ini bisa diperbaiki. Untuk itu anak-anak, setiap orang atau kita misalnya mempunyai kekurangan, kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki. Tidak usah rendah diri atau minder atau tidak percaya diri. Nah, karena apa? Di samping mempunyai kekurangan, insya Allah kita juga punya kelebihan. Seperti Banu, tadi kelebihannya apa? Pandai dalam pelajaran bahasa Indonesia. Terus bagaimana dengan kelebihan kita? Kelebihan yang dimiliki oleh Banu digunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dalam bercakap-cakap. Terus misalnya membantu teman,
yang mengalami kesulitan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, terhadap kekurangan kita harus menerima kekurangan kita. Kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki. Dengan kelebihan kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus menghormati kelebihan orang lain. Karena apa? Karena kekurangan dan kelebihan itu adalah karunia Allah. Jadi kita tidak boleh menghina, mengejek kekurangan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Paham di sini anak-anak untuk aku istimewa? Jadi sekali lagi, setiap orang itu istimewa karena mempunyai kekurangan dan kelebihan. Terhadap kekurangan kita harus menerimanya. Kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki. Dengan kelebihan yang kita miliki, kita gunakan kelebihan kita dengan sebaik-baiknya. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bupar lanjut. Nah, masih dalam mensyukuri perbedaan. Setiap orang itu dilahirkan berbeda-beda. Nah, kemarin sudah Bupar sampaikan ada juga yang berbeda suara gitu ya, disebut dengan warna suara. Nah, yang akan Bupar kali ini sampaikan yaitu tentang berbeda fisik. Ada juga sifat, berbeda jenis kelamin, berbeda agama, dan berbeda budaya. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Berbeda fisik itu yang bisa dilihat dari tubuh kita maupun tubuh orang lain. Contohnya, nah, warna kulit. Kita tahu ya, kita bisa melihat, misalnya ada teman kita yang berkulit hitam. Ada juga yang berkulit putih. Ada juga yang berkulit kuning. Nah, silahkan kalian perhatikan kulit anak-anak, masing-masing anak-anak kulitnya apa? Apa hitam, apa putih, atau kuning? Ya, silahkan dilihat sendiri. Ya. Terus jenis rambut. Nah, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Kalian bisa melihat toh? Keriting lurus. Nah, ini fisik ya, fisik ya. Terus ada postur tubuh. Ada yang tubuhnya itu tinggi. Ada yang tubuhnya pendek. Mini ya, bertubuh mini, pendek. Terus bentuk hidung. Ada yang hidungnya mancung. Ada yang hidungnya pesek. Silakan anak-anak pegang hidungnya sendiri-sendiri. Hidungnya mancung atau pesek. Begitu ya. Terus ada yang berkacamata dan tidak berkacamata. Nah, ini termasuk perbedaan fisik. Perbedaan yang dapat kita lihat yang ada di dalam tubuh kita maupun tubuh orang lain. Kita bahas selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua berbeda sifat. Nah, berbeda sifat ini biasanya ditunjukkan lewat perilakunya atau tingkah lakunya. Misalnya ada yang sabar. Sabar itu misalnya kalau diejek temannya, dipukul temannya, diam saja. Ya, hanya ngasih tahu temannya, tidak boleh begitu. Nah, seperti itu, sabar. Ya, kalau dijahilin temannya tidak mau membalas ya. Terus ada yang ceria, ya ini selalu bergembira, di mana-mana bergembira, tersenyum ya. Ya, tersenyum meskipun sakit tetap ceria. Ya, enggak suka cemberut. Rajin. Nah, ini anak yang rajin ini kalau disuruh orang tuanya segera melaksanakan. Kalau diberi tugas oleh bu guru segera dikerjakan. Tidak pernah engkosik.
engko sik. Nah, nggak pernah seperti itu. Jadi anak yang rajin, setiap ada tugas yang diberikan oleh siapa saja, ia akan segera melakukan atau melaksanakan atau mengerjakan. Malas. Nah, ini lawan kata rajin. Rajin ini lawan katanya malas. Nah, ini kalau disuruh orang tuanya nggak mau. Nanti masih capek, banyak alasan. Kalau disuruh bu guru juga nanti belum bisa. Nah, seperti itu. Banyak alasannya. Kalau ada tugas jarang dikerjakan. Ini namanya malas. Dermawan. Dermawan itu anak yang suka memberi. Misalnya memberi bantuan pada orang lain, memberi sedekah untuk orang yang tidak punya, seperti itu. Ramah. Ramah itu orang yang suka menyapa. Misalnya meskipun jauh, kok itu Bu Guru ya? Selamat siang Bu Mar. Nah, selalu menyapa. Ada temannya lewat, hai, Dayu mampir dulu. Seperti itu ya, ramah. Suka menyapa pada orang lain. Ini namanya ramah. Jujur, tidak pernah bohong. Karena tahu kalau bohong itu dosa. Suka menolong. Nah, ini suka menolong pada orang yang membutuhkan. Misalnya besok pas masuk sekolah, ada teman yang lupa membawa pensil, dipinjami. Ada teman yang jatuh ketika bermain, ditolong. Seperti itu. Ya. Ini namanya berbeda sifat. Ini termasuk sifat. Ya. Terus tiga ya. Berbeda jenis kelamin. Ada yang berjenis kelamin laki-laki. Ada yang berjenis kelamin perempuan. Nah, biasanya perempuan ini memakai jilbab atau kerudung. Kalau laki-laki memakai peci, ya. Dan biasanya rambutnya pendek. Nah, ini ya. Terus yang keempat, berbeda agama. Nah, ini perlu anak-anak betul-betul dipahami ya, agama yang ada di Indonesia itu apa saja, karena ini sering ditanyakan. Ya, ini sering ditanyakan. Nah, kalau ditanya agama yang ada di Indonesia itu apa saja? Ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen. Loh, kok cuma 5? Padahal ada 6. Satu lagi apa? Lupa nggak ditulis Bu Guru. Ada satu lagi yaitu Konghucu. Nah, Bupar lupa nggak nulis ya Konghucu. Jadi berbeda agama di Indonesia itu agamanya atau macam-macam agamanya itu ada 6. Jangan lupa ya, ada berapa? 6. Agama di Indonesia itu ada 6. Yuk, ada Islam, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, dan ada Konghucu. Yang keenam Konghucu ya. Yuk lanjut. Nah, yang kelima, berbeda budaya. Nah, berbeda budaya. Yang termasuk budaya Indonesia itu apa saja? Yang termasuk budaya. Nah, yang termasuk budaya itu ada suku, ada bahasa, ada tari-tarian, ada makanan tradisional atau makanan khas di Indonesia. Berbeda suku. Suku yang ada di Indonesia itu apa saja? Ada suku Jawa, suku Nias, suku Batak, suku Dayak, dan masih banyak lagi. Suku Jawa itu dari mana? Suku Nias itu dari mana? Nah, ini akan dibahas besok di kelas 2. Yang penting anak-anak untuk saat ini tahu dulu suku-suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Nias, suku Batak, suku Dayak. Terus bahasanya, bahasa yang ada di Indonesia itu bahasa apa saja? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Nias, ada bahasa Batak juga.
Kalau tari-tarian, ada tari jaipong, Jawa Barat, ada tari piring, ada tari kecak, ada tari saman di Aceh. Terkenal di Aceh tari saman. Kalau tari kecak itu di Bali, ya, di Bali. Tari piring Sumatera, ya, terkenal juga ini ya. Terus ada makanan khas. Makanan khas, gudeg. Nah, ini kalian harus tahu gudeg. Karena apa? Karena gudeg itu makanan khas atau makanan tradisional orang Jogja. Kalian orang Jogja bukan? Nah, yang orang Jogja tentunya kalian tahu gudeg ya. Rasanya manis. Terbuat dari apa anak-anak gudeg itu? Gori. Ya, gori itu seperti apa toh? Nah, besok jalan-jalan ngajak ibu atau bapak ya di desa, di pedesaan, lihat gudeg, lihat gori ya. Yang dibuat gudeg itu seperti apa ya. Kalau tidak tahu besok boleh datang ke tempatnya Bupar. Nanti tak tunjukkan, oh ini namanya gudeg ya. Kebetulan Bupar punya saudara yang apa ya, punya pohon nangka. Nah, itu ya. Nah, terus ada rendang. Kalian pernah makan rendang? Banyak dijual sekarang, banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Ada rujak cingur. Nah, rujak cingur. Bupar belum pernah makan ini kalau rujak cingur. Nah, ada juga empek, empek Palembang. Nah, ini makanan-makanan khas atau tradisional yang ada di Indonesia. Ada suku, ada bahasa, ada tari-tarian, ada makanan khas. Ini merupakan budaya di Indonesia. Sampai di sini anak-anak sudah paham belum? Kalau belum paham, anak-anak boleh bertanya lewat HP, ya. Nah, kalau aku nggak tanya Bupar, tanya Google saja, silahkan, boleh. Yang penting anak-anak paham, ya. Kalau paham itu bisa, terus bisa menjadi anak yang pintar, begitu ya. Baiklah anak-anak, untuk materi pagi hari ini Bupar cukupkan saja. Nanti setelah ini ada tugas dari Bu Guru ya. Namun tugasnya nanti akan Bupar tulis di buku tulis. Nanti saya fotokan ke WA kalian masing-masing atau di grup ya, di grup aja ya. Nanti kalian salin, kalian kerjakan seperti biasa di buku tulis halus tematik. Paham ya anak-anak? Baiklah, Bupar akhiri. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.